Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta generasi muda, harapan bangsa, harapan agama yang saya sayangi. Terutama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, apakah itu kesehatan fisik maupun kesehatan lahir dan batin. Sehingga kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan kita ini, dan semoga kehidupan kita ini selalu kita isi dengan hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tentu tidak akan pernah kita lupakan. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan perintah Allah Azza wa Jalla bahwa kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi umat Rasulullah yang berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau yang merupakan mudah-mudahan menjadi kebaikan di jalan-jalan yang lurus bagi kita dalam menempuh hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, siapapun kita pada hakikatnya, kalau kita tanyakan hati nurani kita, siapapun dia, orang-orang yang masih ada keimanan di hatinya, bagaimanapun kondisinya, tentunya dia kalau ditanya apakah dia ingin masuk surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang mengalir sungai di bawahnya, surga yang penuh dengan hal-hal yang sangat indah sekali. Tetapi keindahan surga itu sudah diberitahukan, sebagaimana disebutkan bahwa dia hanyalah sebuah gambaran bagi kita, tapi kita tidak tahu bagaimana hakikat keindahan itu. Bahkan dikatakan surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi basar. Bahwa surga itu sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh keindahannya oleh mata kita. Apapun yang indah di atas dunia ini yang kita bayangkan, tentu jauh sekali lagi dari keindahan surga itu. Wala uzunun sami'at, merduan suaranya yang ada di situ juga belum pernah terdengar oleh kita. Betapa indah dan merdunya suara-suara yang kita dengar di atas dunia ini. Apakah suara seni musik, suara burung yang berkicau umpamanya, suara mengalirnya air, semuanya itu belumlah menyamai atau belum mencapai keindahan, kenikmatan, kehebatan suara yang ada di surga Jannatul Na'im. Dan wala khatara fi qalbi basar, belum pernah terlintas di hati manusia keindahan surga itu. Oleh karenanya dalam Islam pun kita mengenal bahasa surga tersebut dengan jannah. Kalau di dalam bahasa Sanskerta atau bahasa yang kita kenal adalah surga. Atau ada juga di dalam agama mereka juga percaya dengan adanya nirwana, tempat yang indah, tempat kembali yang begitu indah. Tetapi sebagai orang Islam kita meyakini apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat Allah berfirman bahwa kita diperintahkan atau kita diberi kabar gembira tentang surga yang mengalir sungai di bawahnya. Atau kita diperintahkan untuk bersegeralah mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, artinya siapapun yang kita tanyakan selagi ada keimanan dalam hatinya, dia tentu ingin masuk surga. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, di akhir daripada bulan Sya'ban ini, bahwa kita
akan sebentar lagi akan mendapatkan kesempatan yang besar untuk bisa mendapatkan surga Allah itu, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Oleh karenanya marilah kita berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebuah bulan yang kesempatan bagi kita untuk meraih surga Allah itu. Karena Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang akan mengisi surga itu, yang akan memasuki surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita tempuh jalannya, kita menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga kita diperkenankan oleh Allah untuk memasuki surga. Maka mari kita laksanakan puasa itu dengan penuh perhitungan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahwa pada bulan Ramadan ini ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan dibelenggu setan-setan. Artinya kita mempunyai kesempatan yang besar untuk terhindar dari api neraka, terhindar dari godaan setan, dan berpeluang besar kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus atau yang membatalkannya, karena secara lahir itulah definisi puasa itu, dan itu adalah kita berniat, lalu kita menahan, lalu kita sudah menjalankan puasa, rukun puasa. Tapi ada di balik daripada itu, puasa secara hakikatnya, secara batinnya adalah bagaimana kita mempuasakan, menahan diri kita, menahan lidah kita dari hal-hal yang tidak semestinya, daripada bergunjing, daripada berkata kotor, dan hal negatif lainnya. Bagaimana kita bisa menjaga mata kita, menahan mata kita dari tidak memandang, apakah itu melalui offline secara langsung maupun online secara virtual melalui HP dan segala macamnya, yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya pahala puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan, kata Rasulullah, kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak mengendalikan dirinya, tidak menahan dirinya dari hal-hal yang mengurangkan bahkan menghilangkan nilai-nilai puasa itu sendiri, sehingga nilai-nilai takwa itu belum dia capai. Maka oleh karena itu, maka akan terlihatlah dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana ciri-ciri orang bertakwa itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam awal surah Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya dia percaya kepada yang gaib, walaupun tidak nampak oleh mata, tidak terasa oleh kita. Allah itu ada, surga dan neraka itu ada, malaikat itu ada, rasul itu ada, kitab-kitab suci yang diturunkan dalam Al-Quran itu ada. Kita percaya walaupun kita tidak melihatnya. Kita percaya kepada yang gaib. Dan kita, ciri-ciri yang bertakwa itu juga adalah orang selalu mendirikan sholat. Bukan sekali-kali, bukan 2 kali, 3 kali dia sholat semalam, 5 kali setidaknya. Dia selalu mendirikan sholat, mendirikan sholat. Itulah ciri-ciri orang bertakwa itu. Maka jangan sampai kita berpuasa tapi tidak sholat. Ini adalah seperti hal yang sangat mengecewakan sebetulnya. Ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat. Padahal as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiang agama. Di mana dia gantungkan nilai puasanya, pahala puasanya kalau dia tidak melaksanakan sholat. Sementara sholat itu adalah tempat menggantungkan amal-amal kita. Oleh karena itu jangan sampai ada yang berpuasa tapi dia tidak sholat. Ini salah ini. Maka sholat tetap dikerjakan yang wajib, dan puasa tetap kita kerjakan yang wajib. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah, kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kami mohon maaf memasuki bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dijadikan oleh Allah kita orang yang bertakwa, yang mempunyai peluang besar untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.